Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita untuk pembelajaran kita di akuntansi keuangan lanjut. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk materi kedua dari materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu untuk akuntansi persekutuan dan kewajiban secara terbatas. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar untuk studi kasus dan akan lebih mendalam lagi. Jadi mohon untuk teman-teman semua untuk memperhatikan karena pada materi ini nanti kita akan ada tugas yang saudara kerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan minggu depan di media Google Drive. Baik, kita mulai saja. Selamat belajar dan semoga dapat memberikan tambahan ilmu bagi saudara. Melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, hari ini kita akan membahas dan mengupas tentang pembagian laba. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa persekutuan itu kan didirikan oleh beberapa orang ya, jadi lebih dari 2 orang. Nah, tentunya ketika terjadi keuntungan dalam bisnisnya, pasti akan ada instrumen pembagian laba. Nah, pembagian laba ini dibagi menjadi beberapa pengertian di sini ya, atas kontribusinya. Ya, pembagian laba untuk sekutu ya, atau jasa dari sekutu, atau allowance yang melebihi laba bersih. Nah, untuk yang terakhir yaitu allowance melebihi laba bersih itu yang seperti apa? Nanti kita akan implementasikan dalam studi kasus. Jadi kita akan lebih jelas lagi posisi kenapa allowance lebih besar dari laba bersih. Jadi di sini kita akan ilustrasikan secara sederhana dulu. Ya. Ini adalah bentuk pembagian laba imbalan untuk partner. Nah, di sini diketahui firma yang dibentuk oleh Jennifer Stone dan Crystal Mills memberikan gaji tahunan sebesar 30.000 untuk Mills dan 24.000 untuk Jennifer, dan laba bersih akan dibagi secara adil untuk keduanya sebesar, diketahui ya, laba bersih firma adalah 75.000. Nah, ini mungkin kebalik ya antara Stone dan Mills. Berapa salary allowance-nya ini hanya salah ketik aja, tapi yang benar adalah di soal 30.000 untuk Mills, 24.000 untuk Jennifer ya. Nah, di sini yang untuk sisa laba saudara abaikan dulu ya. Tadi diketahui laba bersihnya berapa tadi? 75.000. Maka saudara langsung tuliskan 75.000-nya di sini. Ya. Tulis di sini 75.000 dulu. Kemudian untuk mengetahui sisa labanya ya, artinya apa? Ini labanya lebih besar dari salary allowance ya. Maka karena terjadi keuntungan, nah dan di sini ada statement bahwa keuntungan dibagi 2, maka 75.000 saudara kurangi dengan 54.000 ya, akan ketemu 21.000 ya. Untuk sisa labanya saudara langsung bagi 2, jadi taruh sini dan taruh sini, maka hasilnya menjadi penjumlahan sisa labanya. Nah, ini dilakukan karena apa? Karena ya di sini laba bersihnya didapat lebih besar daripada salary allowance. Maka dikatakan di sini untung ya. Karena di sini untung, maka sisa laba dibagikan kepada masing-masing sekutu. Nah, semoga dapat dimengerti ya. Nah, di sini adalah bentuk jurnalnya ya, salary allowance yang tadi ya. Bentuk jurnalnya untuk modal Jennifer segitu ya. Dan modal Mills sekarang menjadi 34.500 sehingga ikhtisar laba rugi diketahui 75.000. Ya. Kemudian pembagian laba service dan investment. Nah, di sini
para sekutu biasanya sepakat bahwa pendapatan dari persekutuan dibagi untuk cadangan gaji atau salary allowance dan bunga atas investasi. Nah, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, persekutuan yang didirikan oleh Stone and Mills, jadi masih nyambung dengan yang sebelumnya ya. Nah, bahwa pembagian labanya adalah pertama gaji Stone 2,5 ya, $2.500, sedangkan Mills 2.000. Sedangkan di sini diketahui bunganya 12% dari saldo awal masing-masing sekutu. Nah, ini saudara perhatikan. Sisanya akan dibagi rata. Saldo awal dari Mills adalah 60.000, Stone 80.000, sedangkan laba bersih persekutuan adalah 75.000. Nah, silahkan bisa saudara capture dulu atau foto dulu supaya nanti tidak bingung ketika mengerjakan di slide berikutnya. Baik, silakan. Nah, di sini kita akan menghitung berapa pembagian laba service and investment dari masing-masing sekutu. Nah, di sini tadi ya diketahui cadangan gaji atau salary allowance-nya Stone 30.000 dan Mills 24.000, total ada 54.000. Didapat dari mana? Saudara bisa lihat di slide sebelumnya karena masih meneruskan dari case soal sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini diketahui cadangan bunganya ada segitu. Nah, dari mana ini kira-kira ya? Dari tadi diketahui tadi berapa bunganya tadi? 12% ya. Nah, 12% dikalikan 80.000 ada di soal, silahkan dilihat kembali ya. Maka akan ketemu 9.600. Nah, ini modal Stone-nya ada $80.000 dikalikan bunga persentasenya. Begitu juga dengan Mills ya, sama dikalikan 12% dari total asetnya. Kemudian maka tinggal saudara jumlah. Cadangan bunganya sebesar 16.800. Nah, untuk sisa pendapatan ntar dulu ya, jangan dihitung dulu. Nah, kita diketahui labanya adalah 75.000. Nah, laba 75.000 itu bisa saudara lihat di sebelumnya. Nah, untuk menghitung sisa pendapatan seperti sebelumnya ya. Saudara lihat dulu di sini. 54.000 ditambah 16.800. Kira-kira apakah lebih besar dari total pembagian laba yang sudah diketahui? Jika lebih kecil, ya, maka didefinisikan terdapat keuntungan untuk masing-masing sekutu. Nah, sehingga saudara tinggal mengurangkan 75.000 dikurangi dengan 54 dan 16. Ketemu 4.200 dan hasilnya dibagi 2, silakan dibagi, maka ketemu sisa pendapatan 2.100 dan 2.100. Nah, sehingga diketahui modal untuk masing-masing sekutu saat ini ada 41.000 dan 33.300. Nah, sehingga ikhtisar laba ruginya adalah sama ya, 75.000. Kemudian pembagian laba untuk allowance exceed net income. Nah, jika laba bersih kurang dari total allowance, nah ini sekarang kita membahas laba bersih yang kurang dari allowance. Nah, jadi labanya tuh malah lebih sedikit ceritanya ya. Maka saldo negatif itu harus dibagi dengan jumlah yang sama antar sekutu. Jadi ceritanya labanya malah lebih kecil. Nah, karena tadi untung ditanggung bersama, maka rugi pun juga ditanggung bersama antara masing-masing sekutu. Nah, kita lihat case-nya. Masih nyambung dari materi yang sebelumnya ya. Namun untuk laba bersih kali ini diketahui adalah 50.000. Ya. Kita lihat. Masih nyambung ya untuk bunga, kemudian cadangan gaji masih sama, cuman di sini diketahui angkanya 50.000 untuk laba akhir. Nah, dikarenakan 50.000 ini lebih sedikit dibandingkan nilai allowance dan net income, ya, maka
minus ya. Nah, kekurangannya ini ya 20.800 ya, maka dibagikan sama rata dan ini tidak menjadi penambah, tapi menjadi pengurang dari total sisa cadangan gaji dan bunga ini dikurangkan dengan kekurangan atau kekurangan dari laba bersih yang ditanggung rugi. Nah, sehingga modal saat ini diketahui untuk Stone ya berkurang 10.400, begitu halnya dengan Mills yang berkurang 10.400. Sehingga diketahui laba saat ini atau modal saat ini yang dimiliki oleh Stone dan Miles menjadi 29.200 dan 20.800. Sehingga ikhtisar laba ruginya sama 50.000. Nah, ini kita skip. Nah, contoh nih. Pembelian interest ya. Beli bunga ceritanya. Ada sekutu Tom Andrew dan Nathan Bell. Masing-masing punya saldo 50.000. Tanggal 1 Juni masing-masing sekutu menjual 1/5 bagian modal ke Joe Cantor senilai 10.000. Bagaimana untuk implementasinya? Nah, tinggal dibagi ya, 1/5 kali 50.000 ya, ketemu 10.000 masing-masing. Ya, ini kan beli ceritanya ya. Sehingga modal Joe Cantor bertambah menjadi 20.000. Nah, kita ilustrasi untuk penyertaan aset pada persekutuan. Partner Donald Lewis dan Carl Morton mempunyai saldo 35 dan 25.000. Nah, jadi masing-masing punya segitu ya. Tanggal 1 Juni, Sharon Nelson bergabung. Jadi ada sekutu baru. Menjadi sekutu gabung ya. Dan setor uang kas 20.000 sebagai tanda investasi. Jadi yang setor kas siapa di sini? Sharon Nelson setor kas 20.000 untuk biar bisa bergabung dengan Donald dan Gerald. Nah, sehingga Donald dan Gerald mencatat uang kas yang disetorkan oleh Sharon menjadi kas bertambah 20.000 pada sisi modal Sharon. Nah, jadi ini adalah pemasukan dari bergabungnya Sharon ke partnernya Donald dan Gerald. Nah, bisa dipahami ya untuk jurnalnya. Nah, karena ada penggabungan atau orang yang bergabung pada sekutu tersebut, maka tentunya harus dinilai kembali asetnya. Nah, yang kita kenal dengan revaluasi aset. Nah, sehingga kita akan menilai aset tersebut untuk mengetahui berapa besaran nilainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dan di sini juga diketahui antara yang kita sebut sebagai likuidasi persekutuan. Nah, apa itu likuidasi persekutuan? Ya, likuidasi itu artinya ketika persekutuan sudah tidak dapat menjalankan bisnisnya, maka akan dilakukan atau dilaksanakan proses likuidasi dari persekutuan tersebut. Nah, jadi kalau usahanya bangkrut ya, tidak bisa dijalankan kembali, maka mau tak mau harus dilikuidasi atau dilengserkan. Ya, kita lanjut. Nah, ini contoh likuidasi persekutuan. Proporsi pembagian laba rugi dari Farley, Green, dan Hall ada 5:3:2. Tanggal 9 April persekutuan mempunyai saldo neraca sebagai berikut. Kita lihat. Nah, ini neracanya ya. Atau balance sheet-nya. Diketahui aset dan non-kas. Dan pada sisi pasifanya bisa diketahui ada kewajiban hingga modal-modalnya ya. Nah, sehingga balance antara aktiva dan pasifa sama-sama 75.000. Nah, kemudian
likuidasi persekutuan itu bisa dikatakan untung dan rugi. Nah, untung itu kalau kita bergabung terhadap likuidasi persekutuan dan masih ada nilai yang bisa di value-kan ibaratnya itu ya. Nah, karena apa? Karena kewajiban yang melekat dari persekutuan tersebut tidak terlalu besar. Artinya gini, kita beli perusahaan, tapi perusahaan yang kita beli ini utangnya nggak kebanyakan, sedikit. Sehingga apa? Ya sehingga kita untung dong. Ya, karena tidak menutupi kerugian-kerugian dari si sekutu yang kita beli tadi. Oke, nah ini kesimpulannya. Dan ini kita setelah disimpulkan ya, silakan saudara baca sendiri. Kita akan mulai masuk untuk ke studi kasusnya. Nah, ini diketahui untuk studi kasus ya, untuk laporan posisi keuangan diketahui milik persekutuan Mirdi, yaitu milik Tuan Amir dan Tuan Budi dengan rasio pembagian laba 50-50. Nah, ini adalah bentuk laporan posisi keuangan dari Mirdi. Nah, silakan saudara capture dulu atau difoto karena nanti untuk bahan mengerjakan di slide selanjutnya. Silakan. Baik, ini ada soal ya yang harus saudara perhatikan untuk menjawab pertanyaan A dan B. Ya. Perhatikan, tanggal 5 Januari 2013, Tuan Chandra berkeinginan menanamkan modal berupa uang tunai 5.000 ke dalam persekutuan Mirdi. Ya, jadi ada yang bergabung namanya Tuan Chandra dengan menyetorkan uang 5.000 rupiah. Nah, pakai uang yang sedikit aja ya. Dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, Chandra ini punya request terhadap persekutuan Mirdi. Yang pertama ada piutang dagang sebesar 80 rupiah dihapuskan. Nanti cek di laporan posisi keuangan sebelumnya. Kemudian persediaan nilainya dinaikkan jadi 1.750. Gedung nilainya dinaikkan menjadi 2.850. Persekutuan Mirdi diberikan goodwill sebesar 750 dan persekutuan baru nanti namanya menjadi Mirdican. Nah, saudara coba cari tahu apa yang dimaksud goodwill. Nah, karena ini sudah dikupas di akuntansi pengantar ya. Nah, kenapa harus memberikan goodwill? Nah, nanti yang bisa menjawab dan menjelaskan dengan bahasa yang bisa dimengerti dengan baik, silakan saudara tulis di komentar bawah ya. Sertakan NIM-nya. Nanti saya anggap sebagai aktivitas kelas. Ya, silakan yang ingin berpartisipasi. Lebih dari satu nggak apa-apa. Ya, ya kalau bisa jawabannya tidak sama dengan temannya, tapi bahasakan dengan bahasa sendiri. Baik, kita lanjutkan. Untuk menjawab pertanyaan A dan B, saudara harap memperhatikan ketentuan di atas, serta nanti nilai kembali dan bandingkan dengan yang ada di laporan posisi keuangan. Baik, untuk yang pertama, saudara diminta untuk membuat jurnal transaksi untuk persekutuannya Mirdi. Nah, buat dulu untuk persekutuan Mirdi, lalu setelah itu saudara membuat jurnal yang baru yang disesuaikan ketika Tuan Chandra bergabung dan membuat pembukuan baru untuk Mirdican atau sekutu baru yang namanya Mirdican. Nah, untuk menyelesaikan yang pertama, yang A, karena ada sekutu baru yang menyetorkan sejumlah dana ke Mirdi, maka Mirdi ini mencatat ada penambahan kas sebesar 5.000 ya, dan modal Tuan Chandra pada posisi kredit menjadi 5.000 juga. Nah, artinya ini untuk mencatat penambahan modal. Nah, di sini untuk membuat pembukuan baru dari Mirdi. Nah, jadi karena kita akan menjadi Mirdican,
maka ya kita wajib menutup pembukuan persekutuan Mirdi setelah kita revaluasi aset atau kita nilai kembali berdasarkan ketentuan tadi yang diminta oleh Tuan Chandra. Nah, untuk persediaan dan bangunan kenapa nilainya menjadi seperti itu? Silakan saudara bandingkan dengan ketentuan dan dengan posisi keuangan tadi ya, laporan posisi keuangan tadi, ada penambahan berapa, ada pengurangan berapa. Nah, ini saudara cantumkan. Nah, goodwill 750 tadi sudah diminta ya. Dan piutangnya menjadi 80 karena tadi kan diminta untuk mengurangi ya kalau nggak salah ya. Nah, sehingga ketika sudah dihitung semua, maka saudara untuk menulis berapa modalnya ya tinggal ini dari persediaan bangunan hingga goodwill saudara jumlah. Bentar. Saya kasih pointernya. Ini dijumlah, kemudian dikurangi ini, maka akan ketemu ini. Ya. Caranya seperti itu, maka akan ketemu modal Tuan Amir yang saat ini. Nah, sekarang modal Tuan Amir berapa setelah bertambah 925? Maka tinggal dijumlahkan dengan modalnya mereka, ketemu modalnya menjadi seperti ini. Terus utangnya kalau nggak ada perubahan tinggal ditaruh ya. Kasnya jadi berapa? Nah, ini tinggal disesuaikan saja ya. Nah, aset tetapnya dari mana? Nah, kan belum tahu tuh ceritanya aset tetap dari mana. Ya, berarti cara mencari tahunya ini dijumlah ya kan, terus dikurangi ini sampai sini, ketemu nilai aset tetap. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan mencatat transaksi untuk Mirdican ya, karena bergabungnya Tuan Chandra sebelumnya ya. Nah, untuk nilai kas menjadi 6.200 karena modal Tuan Chandra ditambahkan dengan kas sebelumnya. Kas sebelumnya tadi berapa? Tinggal dijumlah. 5.000 tambah berapa tadi? 1.620 ya. Ya, ketemu kasnya seperti itu. Tinggal yang tadi ada di posisi kredit, saudara pindahkan semuanya ke sini. Nah, ya. Yang utangnya masih tetap, maka taruh di posisi pasifa. Ya. Kemudian tadi modal Tuan Amir yang ada di posisi debit tadi saat ini tinggal berapa? Saudara pindahkan ke kredit. Dan ini modal Tuan Chandra yang tadi disetor ya 5.000. Nah, sehingga ini adalah penjurnalan yang baru untuk mencatat bergabungnya Tuan Chandra ke dalam sekutu Mirdi, sehingga ini adalah jurnal terbaru dari Mirdican. Dan ini adalah laporan posisi keuangan dari Mirdican yang saat ini ya. Tadi tinggal saudara pindahkan yang ada di jurnal ke dalam bentuk laporan posisi keuangan, mana yang aset, mana yang liability. Tinggal dipisahkan saja. Baik, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan. Apabila masih terdapat ketidaktahuan, silahkan sampaikan pertanyaannya di grup WhatsApp. Ya, nanti sertakan NIM-nya. Lebih baik bertanya daripada tidak tahu. Nah, setelah ini nanti akan saya bagikan soal atau pekerjaan rumah yang bisa saudara kerjakan dan nanti dikumpulkannya minggu depan dimulai dari sejak saudara menerima soalnya. Ya, nanti linknya akan saya kirimkan di WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat menambah keilmuan saudara. Terima kasih, saya tutup untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.